Pak Firman, ada kemudian tadi disampaikan regulasi yang membuat pada akhirnya peternak ini dalam tanda petik terzolimi, Pak. DPR apakah juga sudah notice, Pak? Ya, kalau kita lihat dari regulasi yang ada, kita sudah banyak sekali ya membuat undang-undang yang terkait dengan masalah petani. Seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan kemudian unggas dan sebagainya, itu sudah ada regulasinya semua. Bahkan penyederhanaan izin itu juga dilakukan melalui Cipta Kerja kemarin. Namun tentunya ini cuma juga ditindaklanjuti dengan kementerian atau instansi terkait. Nah, oleh karena itu yang disampaikan Pak Alvino tadi akhirnya membenarkan terhadap argumentasi saya tadi. Kalau posisi sekarang pemerintah sudah mengancam akan menurunkan harga 4.500 dan kemudian tiba-tiba mereka ada yang menjual menurunkan harga jagung dan kemudian bahkan menawarkan meminjami uang. Ini kan memang yang saya katakan tadi, pemain-pemain tengah ini, karena dia khawatir kalau sampai terjadi pemerintah betul akan berpihak kepada peternak unggas terus kemudian melakukan impor, katakanlah begitu, mereka akan mengalami kerugian besar. Makanya mereka cepat-cepat untuk segera mengantisipasi dengan cara-cara yang disampaikan Pak Alvino tadi. Nah, posisi inilah yang tentunya harus dipantau terus-menerus oleh Satgas, karena kebutuhan atau komoditi jagung ini kan menjadi komoditi yang strategis untuk menjadi salah satu objek dagang daripada pelaku-pelaku tertentu. Apalagi jagung ini merupakan salah satu komoditi yang mungkin akan diatur di dalam Badan Pangan. Oke, ya, Pak Suroto. Nah, ini Mbak Brigita, saya menyampaikan contoh di Amerika itu ada 4 komoditi yang dilindungi oleh undang-undang: jagung, kapuk, jagung, kapas, kedelai, dan gandum. Ini strategis, ini belum ada regulasinya. Baik. Pak Suroto kemarin sempat ngomong ini nggak sih ke Pak Jokowi, Pak Suroto? Tentang apa? Soal yang disampaikan barusan mengenai bagaimana kemudian ada yang tiba-tiba menjual murah jagungnya, bagian di tengah ini yang kemudian menimbun, hal-hal seperti ini sempat Bapak sampaikan juga tidak? Kita orang kecil kan nggak tahu, Mbak. Taunya Pak Menteri ngomong selalu di datanya itu surplus 2 juta, kita kan percaya berarti ini jagung bisa harga wajar, itu aja. Berarti itu. Tapi kondisi begini ini Bapak alamin tahun ini saja atau berulang sebenarnya? Sudah lama, waktu mau Pilpres itu saya sama Pak Alvino itu mengadakan kegiatan di Taman Mini itu juga. Tanya Pak Alvino itu. Oke, dan baru sekarang ditanggapi? Ya bukan ditanggapi, karena terpaksa, karena saya itu aja. Oke. Jadi sekarang masih rumit, Pak, dan justru malah ada saling lirik, saling curiga. Apalagi yang sebenarnya dibutuhkan supaya semakin tenang dan bisa berusaha, peternaknya aman, hasil ternaknya baik, Pak? Begini Mbak ya. Saya ini peternak mulai sudah generasi kedua. Dalam arti sejak tahun 1980, orang tua saya itu sudah beternak. Ya. Jadi merasakan pada saat itu kan perusahaan-perusahaan besar itu kan tidak boleh jadi integrator. Iya. Iya, jadi cuma bisa membuat pakan sama DOC. Terus ternak-ternak itu, peternak rakyat itu yang budidaya itu aja. Kalau sekarang kan enggak. Masa rakyat kecil, peternak kecil diadu dengan integrator? Ya enggak sebanding lah. Itu istilahnya masa tronton sama sepeda motor, ya enggak imbang, itu aja. Ada yang kemudian menjadi tidak seimbang ketika mereka yang modalnya sangat terbatas harus dihadapkan pada pemodal-pemodal kelas kakap. Nah, bagaimana sebenarnya upaya yang paling tidak bisa dilakukan agar
sedikit balance. Nanti Pak Bayu akan coba memberikan strateginya sesaat lagi, jadi tetaplah di Indonesia Business Forum. Saya punya 1,5 menit, solusi nanti dari Pak Bayu. Bapak Alvino butuhnya apa peternak? Integrator dilarang berbudidaya. Oke, itu aja. Dan diterbitkannya Perpres untuk perlindungan peternak mandiri. Baik, terima kasih. Pak Bayu silakan, apa kira-kira solusinya Pak, singkat saja. Kita harus melihat secara keseluruhan sekali lagi dan kemudian melakukan investasi-investasi baru dalam hal teknologi maupun industri. Tadi saya sudah sebut tepung telur untuk telur, atau kita harus bangun sebanyak mungkin cold storage untuk daging sehingga bisa melakukan penyimpanan. Karena telur tadi dikatakan hanya seminggu 2 minggu, daging sama saja. Jadi menurut saya, kalau kita punya waktunya hanya pendek dan tidak ada ruang untuk melakukan manuver pasokan, maka situasi seperti ini sangat mungkin terjadi. Dan jangan lupa, kita ini masih dalam situasi pandemi, dan di luar negeri harga-harga memang sedang naik. Jadi ini situasi yang memang tidak mudah bagi kita semuanya. Dan kalau memang sudah dilakukan langkah-langkah tadi untuk beberapa stok segera keluar, itu bagus dalam jangka pendek. Tapi nanti kita harus hati-hati dalam jangka menengahnya juga harus diantisipasi kemungkinan kekurangan jagungnya. Baik, baik. Terima kasih Pak Bayu Krisnamurti, Wamendak 2011-2014 dan juga Wamentan 2009-2011 yang juga merupakan ekonom pertanian. Terima kasih Pak Alvino Antonio, Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Indonesia, Pak Suroto, peternak ayam di Blitar, Jawa Timur, dan juga Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI. Mudah-mudahan saja regulasi-regulasi ini bisa membantu mengawal para peternak ini supaya nasibnya benar-benar bisa diperhatikan dan tetap istiqomah menjadi peternak, kira-kira seperti itu. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan ada solusi berkaitan mengenai kasus yang dihadapi permasalahan dari para peternak ayam ini. Saya Brigita Manoro pamit, selamat malam, sampai jumpa.